Baik, perkenalkan nama saya Abner Neno, NIM 1904060247, kelas Agroteknologi 5, program studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu jenis tanaman pangan dan jenis tanaman palawija. Yang pertama, tanaman palawija. Paprika merupakan salah satu komoditas sayuran berpotensi, di antaranya paprika yang jumlah produksi pada yang cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan produksi paprika disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mengonsumsi paprika sebagai pelengkap bahan masakan. Paprika mengandung zat gizi cukup tinggi, terdiri dari produk protein, lemak, karbohidrat, vitamin A, B, C, serta mineral seperti Ca, Fe, P, dan K. Rasa dan warna paprika bermacam-macam tergantung varietas yang ditanam. Paprika yang dibedakan menurut segi warna utama yaitu merah, hijau, kuning, orange. Risiko produksi yang mungkin terjadi pada saat usaha tani produksi paprika, salah satu di antaranya adalah kehilangan hasil produksi yang disebabkan atau akhir dari perubahan suhu dari serangan hama yang menyerang paprika. Perubahan suhu menjadi salah satu sumber risiko produksi paprika. Hal ini disebabkan perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh, saat ini musim hujan, suhu tempat pertanian paprika dapat menjadi lembab. Hal ini dapat menyebabkan penguapan oleh tanaman. Yang berikut, hama utama berpotensi menyebabkan kehilangan hasil tanaman paprika, di antaranya yang pertama hama trip, yang kedua hama tungau teh kuning, yang ketiga kutu daun persik, lalat. Yang berikut lalat penggorok daun, yang berikut adalah ulat gerayak. Hama yang pertama, hama trip, ordo Trishanoptera, famili Tridiptae, merupakan hama utama yang menyebabkan kehilangan hasil pada paprika. Tip menyerang tanaman paprika dengan cara mengisap cairan dalam tubuh tanaman dan menyerang daun-daun muda. Yang berikutnya adalah hama yang kedua, kutu daun persik atau Myzus persicae, ordo Homoptera, familinya adalah Aphididae. Berkelompok di permukaan bawah daun paprika. Nimfa dan imago. Kutu daun menyerang pucuk dan daun-daun muda dengan cara membusuk dan mengisap cairan, sehingga menyebabkan bagian tanaman yang terserang menjadi pelengkung atau keriput terliput warna kekuningan. Pertumbuhan tanaman terhambat, sehingga tanaman paprika menjadi kerdil dan layu. Akhirnya tanaman mati. Kutu daun menyerang tanaman paprika sejak pembibitan, kemudian berpindah ke lapangan. Yang berikut lalat penggorok daun. Gejala serangga
Diosa ditandai dengan adanya bintik-bintik putih akibat tusukan ovipositor pada daun. Kemudian larva yang baru keluar dari telur sehingga menggorok jaringan mesofil daun dan membuat kehilangan gorokan yang berkelok-kelok atau alur-alur berwarna putih pada permukaan daun paprika. Lubang-lubang gorokan dapat menjadi semakin lebar dengan semakin besarnya ukuran larva. Serangan berat hampir pada seluruh daun yang penuh dengan gorokan. Akhirnya, yang berikut ulat gerayak biasanya menyerang pada gejala awal serangga daun-daun paprika, seranggas, dan berlubang-lubang. Ulat gerayak mulai memakan daun dari bagian tepi, kemudian di bagian atas dan bawah daun. Pada tingkat serangan tinggi, daun paprika dan tinggal hanya epidermisnya saja, sehingga daun tidak berfungsi normal dalam proses fotosintesis. Akibat pertumbuhan tanaman terhambat dan produktivitasnya. Yang berikut hama tanaman pangan atau melon. Lalat buah Dacus cucurbitae. Lalat buah betina meletakkan telurnya pada buah melon dengan alat tusuknya. Setelah telur-telur tersebut menetes menjadi larva, maka larva-larva tersebut langsung memakan daging buah sehingga buah yang diserangnya akan membusuk. Berikutnya, ulat daun. Hama ini menyerang daun sehingga daun yang terserang dampak penggulung. Hama ini pula memakan daun sehingga daun yang diserang nampak berlubang. Ulat daun ini berwarna hijau dan seringkali berada di permukaan daun bagian bawah. Yang berikut adalah hama apis. Hama ini dapat bertelur tanpa kawin. Hama ini menyerang bagian daun atau pucuk daun dengan cara menghisap cairan pada jaringan daun tersebut. Serangga hama ini dapat menyebabkan daun atau pucuk daun membengkak dan mengeriting. Tumbuhan tanaman terganggu dan akhirnya tanaman mati. Yang berikutnya adalah hama tungau, Tertarinitus sp. Sehingga serangga ini membentuk seperti laba-laba berwarna merah dan berukuran sekitar 1 mm. Dalam satu siklus hidupnya hanya memerlukan waktu sekitar 15 hari. Tungau menyerang daun atau pucuk daun dengan cara menghisap cairannya sehingga daun berkeriput dan lama-kelamaan warna daun berlubang menjadi kuning. Serangga thrips berukuran kecil sekitar 1-2 mm, berwarna coklat kehitaman. Serangga thrips ini menyerang dengan cara menghisap cairan pada daun atau pucuk daun dan alat penusuknya sehingga menimbulkan bengkak pada daun seakan keriting.
Serangga yang berat menyebabkan perubahan warna pada daun menjadi kecoklatan dan akhirnya tanaman dapat mati. E. Hama oteng-oteng atau kumbang daun. Hama ini berwarna kuning kecoklatan dan penyebarannya luas. Hama kumbang ini menyebabkan atau menyerang dengan cara memakan daun atau pucuk daun sehingga nampak berlubang seperti lingkaran. Berikutnya gambar melon. Dapat kita lihat pada gambar ini. Gambar ini dapat terserang oleh hama pada tumbuhan.